Makanya luar biasa banget, kita jadi sering kerja bareng ya. 2 kali. Ya lumayan Iya, sering lah lumayan itu sering. ketemu di yang sama Surya apa segala macem. Terus tiba-tiba kita main di Founders, terakhir di Suci Fest. Mobil khusus kah? Hutan. Kamu mau beli hutan? Iya. Supaya? Soalnya aku lihat ada kan hutan kita sekarang udah mulai menggundul karena Iya, betul. gajah-gajah apa yang baik. Hah? Gajah-gajah apa yang baik? Gajah family. Enggak, gajah aja. Soalnya emang gajah nggak jahat. Yang jahat tuh manusia gundulin hutannya gajah. Wow, iya betul. Nggak, itu betul. Jadi kamu mau menyumbang buat kelestarian hutan. Iya, aku pengen. Soalnya kemarin aku lihat di sosmed ada ibu-ibu dia beli tanah 30.000 hektar terus dijadiin hutan. Padahal tanahnya itu udah digersang bisa jadi hutan gitu. Oh, kamu pengen punya duit sebanyak itu sampai Iya. bisa kayak gitu. Itu mahal banget tau bang. Iya pastilah. Berapa hektar tadi? 10.000 hektar. Oh, invest nggak? Kenapa lu jadi jualan lahan sekarang tiba-tiba jadi broker lahan. Iya. Ya mudah-mudahan nanti suatu hari duit sebanyak itu biar bisa bantu orang lah ya. Amin. Oke. Lanjut nih pertanyaan lain nih. Bagaimana Echa menjaga kesehatan mental dan tetap kuat di tengah status Echa yang terkenal dan mungkin banyaknya haters ya tadi ya, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Sama kalau kayak buat orang-orang sih kayak kamu lebih tahu kamu gitu loh. Kalau aku kan dulu ke psikolog dulu kan. Sampai habis ke itu, psikolog? Dulu. Terus habis itu stop. Nah pas tahu ternyata kayaknya aku I need help deh. Nah udah aku ke psikolog lagi. Oke. Terus disuruh journaling gimana-gimana gitu. Terus kayak ya sih kayaknya harus lebih tahu aja kamu butuhnya apa. Karena Iya. kalau setelah ke psikolog dibilangnya kayak aku tuh nggak pernah punya waktu buat diri sendiri ternyata. Dan bener. Bener. Oh, emang bantuan profesional tuh emang oke ya. Karena kadang orang mikir gue ke psikolog nggak ya karena Iya. malu, karena takut, karena ternyata ngebantu kan. Ngebantu banget karena kalau kayak aku tuh lumayan aware sama perasaan gitu loh. Aku tahu misalnya kayak ngomong sama orang aja kayak, oh aku bisa lah misalnya kayak problem solving gitu bisa. Oke. Buat diri aku sendiri juga aku tahu aku ngerasain apa. Aku tuh sedih karena gini. Tapi ternyata setelah ke psikolog kemarin dikasih tahu ternyata cuma berhenti sampai di acknowledgement doang. Oh. Tapi perasaannya nggak di solve. Makanya itu yang bikin makin gede ininya, reaksinya makin gede. Wow, berarti caranya dengan memahami lewat journaling atau Lewat journaling. secara aktif kamu berusaha resolve itu semua dengan orang-orang lain. Lewat journaling iya, sama ngobrol sama si psikolognya juga iya. Jadi kayak perasaannya bisa di resolve sama kayak Tapi kamu nggak pernah berkonflik di tempat kerja kan? Nggak ada orang yang nggak enak, jadi kamu terasa tertekan, jadi kamu nggak tahu itu nggak juga kan? enggak. Kalau aku kayak kemarin tuh capek banget karena ngerasanya ternyata kayak aku actively selalu ambil peran untuk menyelesaikan masalah yang bukan masalah aku. Oh iya. Iya, di tim aku, di keluarga aku, ternyata kayak aku musingin yang bukan punya aku gitu loh. Makanya kayak Kok bisa? Karena pengen aja. enggak, ternyata kayak ya kan semua masalah kita kembali lagi ternyata dari keluarga kan. Oh, kamu ada masa lalu kamu di keluarga membuat kamu punya keinginan beresin masalah orang. Enggak juga sih nih kalau kemarin diobrolnya ternyata kayak yang bikin perasaannya jadi lonely dan kayak kok aku selalu do everything buat orang-orang gak ngelakuin buat aku ya. Karena aku sendiri yang ambil peran itu tanpa aku sadarin. Kayak kalau di keluarga aku ngerasanya kayak oh aku jadi the glue of the family gitu. Keluarga aku baik-baik aja kok Kak. Iya, paham. Baik aja. Tapi ternyata kayak perasaannya soalnya kayak jadi adik kecil, maksudnya anak bungsu gitu, anak bungsu tapi ternyata harus dengerin curhatan kakak, dengerin curhatan mama, dengerin curhatan papa gitu. Jadi itu yang jadi kayak oh ternyata aku harus bisa gitu. Bener. Padahal kan kalau dengerin doang juga cukup, tapi kamu maunya nyelesain. Terus karena aku udah ambil peran itu dan mereka lihat aku bisa, jadi tanpa disadari mereka rely ke aku dan aku harus kuat gitu loh, harus aku bisa kok gitu. Wow, this is some complex stuff going on ya. Nah, terus peran Gila itu loh. aku ambil ke dunia kerja, makanya kan aku kuat kok sendiri, aku bisa sendiri gitu.
Tapi bagus deh kamu mengurai persoalan-persoalan kamu ini. Itu akan ngebuat kamu lebih sehat juga sih secara mental sih. Iya. Kebayang sih kalau kamu nggak bisa ngurai, kamu tahu-tahu stres aja, depresi Iya. kan. Nggak tahu kan alasannya kenapa. Iya. Makanya perlu yang harus seek professional sih kalau emang ngerasa butuh tuh. Oh, berarti kamu kalau day off ideal kamu ngapain sih? Kamu lagi nggak ada apa-apa nih, nggak ada syuting, nggak ada apa? Cara terbaik kamu untuk membuat semuanya itu jadi tenang dan enak lagi ngapain sih? Nggak tahu lagi, belum tahu kalau Oh itu. iya, jarang day off emang atau? Jarang sih. Karena aku nggak suka sendirian juga. I Nggak suka see. sendirian tapi nggak harus ngapa-ngapain. Yang penting ada orang aja. Oh, sekarang peran itu sama ini manajer kamu. Dia Manajer yang aku. selalu ada aja. Manajer aku, asisten aku, sama tim aku sih biasanya. Sama kayak sekarang ada group of friends yang tahu nih kayak ya udah buat. Soalnya temen menurut aku jarang nongkrong bang. Sama. Tapi sekarang udah tahu kayak kalau mau main ada nih teman main. So aku juga jarang cerita kalau ke teman. Kalau aku Oke. cerita ke orang, aku tuh jarang cerita masalah aku ke orang. Kalau lagi bermasalah itu aku jarang kayak aku stres banget, itu jarang. Aku cerita ke orang kalau bentuknya udah summary. Kemarin aku gini nih, tapi udah nggak apa-apa kok. Oh, dan nggak nangis-nangis. Nggak sih harusnya. I see. Wah, seru ya. Tapi senang deh kamu terlihat lebih ceria, terlihat lebih Masa sih? artikulatif, iya. Iya. Kayak lebih mature juga. Gak lupa terus di notes di bawahnya ada aku tulis ibu-ibu di lift nyebelin, di bawahnya lagi aku muntaber. Jadi kayak itu kejadian-kejadian yang menarik buat aku gitu loh. Kamu di lift, muntabernya di lift atau? Enggak, Oh, itu jadi- kejadian yang lain. Iya, Oh, kejadian yang lain. kamu muntaber, bener muntaber? Iya, kapanan kan muntaber aku? Oh iya. Yang aku bilang, jadi aku bilang ke Bang Pras, aku belum pernah masuk rumah sakit. Terus habis itu aku demam parah, habis itu aku muntah-muntah. Kayak udah mau mati gitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata muntaber. Dulu tuh ada orang yang nyangka muntaber itu muntah berak, jadi muntah keluarnya. Siapa ya dulu ya? Si Pandu ya? Apa gue ya? Gue ya jangan-jangan. Nah kemana aku gitu? Oh, tapi muntah terus boker kan? Muntahnya Ya enggak dong, enggak, gue enggak percaya itu. Enggak percaya gue. Sampai Enggak. masuk rumah sakit. muntabernya parah banget bang, sampai kayak makan biskuit satu sama minum teh langsung muntah. Oke. Nah, itu kan udah banyak tuh cerita-cerita ya. Cerita-cerita yang kamu kumpulin kan. Sebenarnya step berikutnya adalah bikin argumen dari cerita itu. Nah, itu namanya premis. Nah itu gimana misal kayak list of kayak kejadian gitu kan. Nah itu harus dibikin nyambung dalam 7 menit itu kan, gak mungkin kayak Nggak. satu. Nggak harus. Kamu bisa satu ketemu pace itu jadi satu beat tuh artinya keutuhan jokes yang 7 menit bisa juga. Bisa dalam pertunjukan 7 menit itu ada 2 beat, yang ketemu pace habis itu muntaber bisa juga. Tapi cara kami di sini caraku adalah dicatat dulu banyak. Jadi jangan duduk terus nyari idenya apa yang lucu, itu jangan. Tapi catat dulu banyak. Habis itu cari argumen dari catatan itu. Contohnya misalnya soal cowok ya. Ternyata semakin banyak syarat yang kita minta jadi kriteria cowok, semakin lama dapet cowoknya. Itu argumen. Nah, berarti di panggung mulainya pakai premis itu. Gue tuh kesel deh, kenapa ya semakin banyak gue pengen dapetin cowok punya list, semakin lama gue pacarannya. Apa gue nggak boleh punya list? Masa pernah kata pace gue kalau gue tuh gini gitu loh. Ngegolf itu akhirnya yang aku tangkap bolanya lucu. Bang Radit. Itu lucu. Itu aku alhamdulillah kerja. Itu lucu. Yang penting udah ada satu deh. Tapi ini nggak, kalau ada lagi mau nggak improvisasi? Mau banget. komedi? Aku bilang ke Kak Dani, Ya McDani. aku bilang mau dong bang coba, tapi kayak nggak usah yang serame ini, yang kayak Iya, kan mereka kecil-kecil dulu. Iya kan mereka dikit-dikit dulu kan biasa orangnya. Itu sama sekali nggak ada persiapan itu main-main kayak gitu. Nggak ada ya. Dan gamenya banyak banget. Gamenya tuh banyak banget. Ada yang scene from a hat, yang dari topi diambil kita ngapain aja kayak gitu-gitu. Iya, aku pernah coba sih waktu aku kan kemarin syuting Sekawan Limo 2 Iya sama Bayu. sama Kak Bayu. Nah, itu waktu sebelum ngobrolin skrip sama Kak Jojo air obok-obok. Oh Jus. Terus Om Indro bilang cobain sih, Ca. Stand up. Oke, Cobain lalu? stand up. Yang cewek kan belum banyak. Cobain Udah abis itu ketemu Bang Radit, terus aku minta tolong Bang Radit. Oke, berarti serius ya ini ya? Bener nih? Bisa gak sih? Bisa. Kan susah banget loh, karena- Anak magang kita aja bisa. Lucu gak dia?
Lucu. Untuk sebuah penampilan pertama, ya untuk penampilan pertama ya, lucu penampilan pertama. Serem banget tuh kayak di panggung sendirian ngomong kayak gitu, ntar orang ngeresponnya nggak gitu. Kayaknya nggak ada pekerjaan lebih menakutkan dari stand up comedy deh. Iya, iya. Di entertainment ya, apalagi buat aku ya. Karena kalau kita sketsa, kita punya temen yang bisa backup. Kalau kita acting, kapan aja bisa diedit. YouTube gini pun juga kita bisa edit kapan aja. Tapi stand up anjir, itu semua orang duduk ngumpul dan dijanjikan akan lucu. Iya. Kan namanya jadi stand up comedy. Terus kita datang bawa mikrofon, semua orang ngejudge kan. Lucu gak nih orang? Gua hanya akan ngasih 5 detik pertama untuk ngebuktiin dia layak gak buat dengerin sampai habis. Anjir, serem banget. Serem banget. Terus kita ngomong sekali udah nggak lucu, kita kehilangan kepercayaan dari semua penonton, ke belakangnya udah susah. Ih, Emang serem sih. serem sih, aku ngebayangin juga. Serem, pasti gemeteran juga sih itu. Cuma excited sih. Iya, jadi kamu pengen belajar stand up comedy karena pengen ngembangin skill kamu di dunia entertainment gitu. Hebat loh, nggak banyak loh yang Ya, bisa karena kan mikir aku kayak udah termasuk yang udah into komedi gitu kan. Cuman kayak bingung kalau kayak, soalnya orang punya ekspektasi gede banget buat aku kayak, oh Echa tuh lucu. Enggak juga sih, aku nggak punya skill masalahnya. Jadi kayak dengan ekspektasi orang-orang seperti itu, mendingan kalau aku dibekali nama itu ilmu stand up comedy. Oke. Project kapan nih di kepala kamu? Kapan kamu mau naik open mic pertama? Nggak tahu lagi bang, biasa persiapannya berapa lama? Kalau kamu dari mulai nulis 2 minggu bisa? 2 minggu. Iya. Tahun depan. Pertengahan Januari mau? Hah? Ya, pertengahan Januari ya? Bisa nggak? Berarti kamu datang ke aku sekitar minggu kedua Januari. Oke. Kita duduk bareng, aku bantuin. Insya Allah. Berarti buku itu. Bisa aja dong liatinnya. Emang kayak gitu dia. Mentang-mentang pelihara ular dia.